Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena berkat perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kesempatan ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh pengertian yang baik tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan di saat ini. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 29 Mei 2023. Judulnya adalah Kebohongan Lama tentang Keabadian. Saudara bacalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dan Wahyu 18 ayat 2 dan 23. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 demikian bunyinya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Wahyu 8 ayat 2 dan 23 berbunyi seperti ini. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar di bumi, oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Saudaraku dalam Yesus Kristus, apakah kiasan spiritisme yang Anda temukan dalam ayat-ayat ini? Ungkapan-ungkapan seperti tempat kediaman roh-roh jahat atau roh-roh najis dan ilmu sihir, semuanya menunjukkan aktivitas roh-roh jahat. Tidak heran kita telah diperingatkan bahwa dari 2 penipuan besar di akhir zaman, salah satunya adalah kekekalan jiwa. Lihat Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 617. Tentu saja itu sangat mudah dilihat sekarang ini. Bahkan di dunia Kristen, gagasan tentang jiwa yang abadi adalah doktrin pokok Kristen. Banyak orang Kristen percaya bahwa pada saat kematian, orang yang diselamatkan naik ke surga dan yang terhilang turun ke neraka. Betapa sering misalnya setelah penginjil besar Billy Graham meninggal, kita mendengar bahwa Billy Graham aman sekarang di sorga dalam pelukan kasih Yesus atau sejenisnya. Hal semacam ini diajarkan sepanjang waktu dari mimbar, di ruang kelas, dan terutama di pemakaman. Bacalah Pengkhotbah 9 ayat 5. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan Wahyu 14 ayat 13. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Demikian bunyinya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Di dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu.
Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan ayat yang ke-27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kemudian dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, instruksi jelas apakah yang Tuhan berikan kepada umatnya tentang kehidupan setelah kematian, dan di mana kita menemukan harapan kita? Salah satu pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian, yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa, mempersiapkan jalan bagi pengaruh menipu dari spiritisme. Jika Anda percaya bahwa orang mati dalam beberapa bentuk hidup terus dan bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kita, lalu perlindungan apa yang Anda miliki dari berbagai tipu daya yang dimiliki iblis? Jika seseorang yang Anda pikir adalah ibu atau anak Anda yang sudah meninggal, atau orang lain yang Anda cintai tiba-tiba muncul dan berbicara kepada Anda, seberapa mudahkah Anda dibodohi oleh indera Anda? Ini telah terjadi di masa yang lalu, terjadi sekarang, dan tentu saja saat kita mendekati hari-hari terakhir akan terjadi lagi. Saudaraku, satu-satunya perlindungan kita adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci. Tentang kematian sebagai tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa contoh spiritisme modern yang ada dalam budaya Anda saat ini? Mengapa ketaatan yang teguh pada firman Tuhan merupakan satu-satunya perlindungan kita? Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Hati dan pikiran kami kembali disegarkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Betapa kami harus lebih setia di akhir zaman ini. Oleh karena kami akan menghadapi ajaran-ajaran spiritisme. Hanya kebenaran firman-Mu lah yang dapat menolong kami untuk mengenal tipu daya setan saat sekarang ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu sepanjang hari ini. Mohon pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.